Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Oke. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kita mau cek energi 7 hari ke depan ya. Kita mau lihat yang akan terjawab, yang akan terlihat jelas 7 hari mendatang ya. Oke. Tada. Wah. Ada tentang beriman ya. Jadi aku ngerasa 7 hari ke depan ya, kita banyak mendekatkan diri ke Tuhan, kita banyak mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, ke semesta. Beberapa mau berserah, bahkan pasrah gitu ya. Jadi lebih kayak ya udah, jalani aja hidup ini, dinikmati, disyukuri, serahkan pada ilahi, begitu ya kan. Dan aku ngerasa kalau kamu optimis ya, kalau kamu berpikir positif begitu, ya bisa aja doa-doamu akan dikabulkan, harapan-harapanmu akan terwujud gitu. Dan aku ngerasanya ya, ini kemungkinan ada seseorang berharap ya sama kamu, atau beberapa orang memikirkan dirimu. Terus di antara mereka itu ya, ada yang mendoakan kamu. Ada yang mendoakan dirimu ya karena sayang mungkin sama kamu, atau mencintaimu, atau kangen, rindu sama kamu. Atau ada yang mendoakan ya semoga hubungan kita bisa lebih baik. Semoga suatu saat bisa bertemu. Semoga suatu saat bisa bicara baik-baik begitu. Oke, terus 7 hari ke depan banyak-banyak dengar intuisi, dengar kata hati ya. Karena itu ada suara ilahi, suara Tuhan di dalam intuisimu. Jadi kalau kamu ngerasa bingung terhadap sesuatu, bingung terhadap seseorang, coba diam dulu ya. Diam dulu sebentar, diam dulu sejenak gitu. Kenapa begitu ya? Supaya dengar intuisi, dengar kata hati, dengar suara Tuhan ya, supaya kamu tahu ke depannya harus apa, supaya kamu tahu ke depannya harus bagaimana begitu. Oke. Dan aku ngerasanya ya, 7 hari ke depan instingmu ini berbicara ya. Jadi insting itu kan lebih kayak kamu dengar intuisi, dengar firasatmu, tapi ini lebih untuk mewaspadai sesuatu atau mewaspadai seseorang ya. Perhatikan tanda-tanda dari semesta, perhatikan tanda-tanda ya, dari mana saja. Misalnya kamu rasa ini perasaanku nggak enak ke teman aku yang ini perasaanku nggak enak ke teman aku yang itu, perasaan aku nggak enak nih sama saudara yang ini yang itu ya. Perhatikan tanda-tanda itu ya, siapa tahu itu benar adanya.
Maksudnya ya kamu harus waspada, harus hati-hati. Termasuk orang-orang di sekitarmu, termasuk orang-orang terdekatmu. Tidak semua baik untukmu, ya. Nggak semua positif untukmu. Ya itulah hidup, inilah hidup. Ya, inilah faktanya. Ya, sabar ya, gitu. Dan aku rasa ini lebih kayak melatih intuisi juga ya, melatih instingmu supaya kamu punya kewaspadaan yang tinggi, kehati-hatian yang tinggi menghadapi sesuatu dan menghadapi siapapun yang kamu rasa nggak semua baik, ya kan? Tuh. Oke. It's okay. 7 hari ke depan nggak apa-apa. Mau menyendiri, ya menyendiri. Mau fokus sama diri sendiri, silakan. Tapi semua ada konsekuensinya. Ya namanya hidup. Semua ada resikonya. Kalau mau menyendiri, ya udah. Memang nanti akan merasa sepi, ya. Fokus sama diri sendiri ya bisa membuat sepi, kesepian, sunyi, senyap. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu pilihan dan itu resiko, ya. Hidup ini penuh dengan berbagai resiko, ya, karena ada berbagai pilihan. Sama kayak kamu kalau milih di dalam keramaian, ada nggak ketenangan di dalamnya? Belum tentu. Itu resikonya. Kalau kamu ada di dalam keramaian, tapi kamu nggak siap secara mental, kamu ngerasa banyak energi racun, toksik, belum tentu kamu tenang. Ya, gitu. Cuma memang kalau dalam keramaian ya rame gitu, nggak sepi ya. Sama kayak ini ya, kalau memilih sendiri, memilih menyendiri, memilih fokus sama diri sendiri. Ya kamu jadi fokus sama tujuan hidupmu, ya. Kamu jadi fokus sama masa depanmu. Tapi ya konsekuensinya itu merasa sepi, kesepian, ya itu resikonya, konsekuensinya. Jadi ya udah, hidup ini pilihan, ya pilih yang sesuai buat kamu. Gitu aja, kok repot ya. Oke, kemudian ini buat yang bertanya-tanya ya, buat yang ngerasa aja, kenapa ya ada nih yang menjauh atau dijauhkan dari aku? Kenapa ada teman, ada keluarga atau siapa ini yang menjauh? Aku ngerasa ya karena kamu nggak mau lagi memuaskan ego mereka. Kamu nggak mau lagi memberi makan ke ego mereka. Kamu nggak mau lagi memenuhi ego mereka gitu. Jadi ya kelihatan gitu kan, bahwasanya ketika kita ya tidak memenuhi ego seseorang, ketika kita gak penuhi ego mereka, ya mereka ngerasa gak butuh lagi sama kita. Tuh. Tapi ya udahlah, inilah hidup ya. Jadi kuat-kuatkan mentalmu, ya kan? Terus apa ya? Sebenarnya aku ngerasa ini ada juga ya 7 hari ke depan. Mungkin sebenarnya ada seseorang punya hati sama kamu atau mencintaimu ya, menyayangimu. Cuma orang ini memang egonya besar begitu. Egonya, pride-nya, harga dirinya, gengsinya itu tinggi ya, besar. Sebenarnya orang kayak gini tuh ya mau sih kayak nggak jujur, gengsi, nggak terbuka gitu, atau ya sok iya aja, cuek, mengabaikan, sok nggak peduli atau apa. Tapi orang seperti ini tuh kalau nggak dapet perhatianmu, dia kesepian begitu. Kalau dia nggak dapet respon dari kamu, atau coba deh kamu nggak peduli lagi, kamu cuek, kamu abaikan dia, ya dia ngerasa sepi sebenarnya.
dia ngerasa kehilangan begitu. Tapi dia sulit untuk jujur ya. Dia susah banget jujur. Ya seperti itu. Dan 7 hari ke depan, bisa aja kamu punya kekuatan, kamu punya kelebihan, tapi ada yang tidak mau mengakuinya. Karena apa? Ya gengsi dong. Ya, contohnya kamu udah baik, udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi ini kenapa ya? Teman, keluarga, saudara, dia, mereka kayak nggak ada mengakui, nggak ada menghargai, nggak ada mengapresiasi. Ya udah, karena gengsi. Atau memang beberapa ini orang narsis, sombong, angkuh. Ya begitu. Atau ya udahlah, ngapain lagi butuh pengakuan? Ngapain lagi butuh pembuktian gitu? Kita nggak perlu ngebuktiin apapun lagi, nggak perlu ngebuktiin aku begini, aku begitu ke dia, ke mereka. Udah, ya, udahlah itu, ya. Sebenarnya hidup kamu apa adanya aja, jujur aja sama diri sendiri, ya apa adanya ke dia, ke mereka, ya. Kalau kamu begini ya begini, kamu begitu ya begitu, ya. Nggak usah lagi cari-cari validasi, nggak usah lagi minta diakui atau apa, buat apa? Validasi itu dibuang aja, validasi itu dilepas ya. Ibarat kayak ya kalau mau hidup tenang, kalau mau hidup damai, terutama tenang batin, damai batin ya, ya ngapain lagi butuh pengakuan. Jadi hidup apa adanya. Oke. Kan ada yang mau datang lagi, ada juga mau kembali, ada juga yang berharap lagi padamu. Wah, tapi kamu sudah tidak mau. Hus sana gitu. Gitu guys ya. Jadi ada energi ya, orang yang kayak harusnya udah berlalu lah ya, itu bisa muncul lagi di hidupmu. Terus 7 hari ke depan muncul trauma-trauma masa lalu ya. 7 hari mendatang akan muncul nih trauma-traumamu akan masa lalu. Misalnya aku pernah loh sakit hati bingit ya sama dia, aku pernah terluka bingit sama teman aku, saudara aku sendiri gitu. Aku pernah loh kayak ya sakit hati lah gitu sama dia, sama mereka. Muncul nanti trauma-trauma itu ya 7 hari ke depan. Muncul nanti ingatan-ingatan seperti itu 7 hari ke depan. Tapi ya di sini dibilang kamu akan diberikan energi healing. Kamu akan diberikan energi penyembuhan. Ya kamu disembuhkan lagi, sembuh lagi dari trauma gitu ya. Jadi ya begitulah namanya hidup. Healing itu nggak cukup sekali guys ya, penyembuhan itu nggak cukup sekali. Bahkan kita selama hidup ya healingnya berkali-kali, karena trauma-trauma itu bisa muncul lagi, kayak aku teringat lagi, jadi ya healing lagi, sembuhkan diri lagi, belajar memaafkan lagi, belajar mengikhlaskan lagi gitu. Jadi ya nanti healing lagi sih, sembuh lagi. Terus aku ngerasanya apa ya, 7 hari ke depan kamu ini fokusnya ke depan, tapi ada yang mau mengejar-ngejar kamu, ada yang mau mengejar-ngejar perhatianmu, ada yang mau ngejar-ngejar cintamu atau duitmu. Ih males bingit ya, ya gitulah. Jadi aku ngerasain seperti itu. Ini kan kamu mau fokus ke depan, tapi di belakangmu ini banyak ya mau kejar kamu. Entah dia, mereka, teman, keluarga ya. Ada yang rasanya kamu jangan melangkah ke depan terus dong. Kamu jangan fokus ke diri sendiri terus dong. Jangan fokus ke tujuanmu terus dong.
Lihat dong, kami ini, kami butuh kamu, butuh cintamu, butuh perhatianmu, butuh bantuanmu, butuh ini ono. Wah, nggak habis-habis ya. Ya seperti itu. Oke. Terus apa ya? Kamu akan bersikap adil, ya? Atau kamu menginginkan keadilan? Ini kerasa banget, kamu akan tegas ya. Kamu akan tegas, jadi menjunjung tinggi keadilan. Ibarat kata, enak aja gitu ya, aku yang berjuang sendirian. Aku kan juga mau diperjuangkan. Cie. Ya mulai tegas tuh, bahkan mulai keras gitu. Atau ya pokoknya kamu maunya adil. Kan enak aja ya, aku berjuang. Kan harusnya mereka juga berjuang dong. Dia sama mereka lakukan sesuatu juga dong buat aku. Ya kali aku lakuin terus, aku berjuang terus untuk dia, untuk mereka. Capek ya, lelah gitu ya. Ini kamu tegas banget loh 7 hari ke depan. Kalau nggak mau ya nggak mau ya. Mau orang bilang saya egois lah, mau orang bilang saya sombong, mau orang bilang saya kejam, saya tega. Wah, emang selama ini siapa yang kejam? Siapa yang egois? Siapa yang tega? Selama ini siapa yang sombong? Ya, ngaca dong, ngaca gitu. Apa ya, kamu seperti men-trigger gitu. Kamu seperti memacu seseorang, memacu mereka supaya mereka tuh ngaca. Emang apa yang udah mereka lakuin ya? Apa yang udah mereka perjuangin ya? Perasaan kamu terus nih kayaknya melakukan sesuatu, berjuang terus-terusan ya. Ya begitulah. Kalau kita membatasi diri, mencintai diri sendiri, ada yang mensalahartikan ya, membilang kamu egois atau kamu angkuh. Padahal mencintai diri sendiri dengan egois itu beda ya. Kamu kan mencintai diri sendiri karena udah banyak berjuang gitu. Kamu fokus sama diri sendiri kan karena selama ini udah fokus sama mereka. Kamu udah fokus banget sama mereka selama ini. Jadi sekarang ya fokusnya ke diri sendiri dong gitu. Supaya adil. Tapi ya mereka nggak ngerti soal itu. Oke? Nah, ini 7 hari ke depan aku ngerasa beberapa di antara kita ya, ini pasifnya luar biasa, atau ingin diam 1000 bahasa, bahkan ya udah nggak mau bicara apa-apa, bahkan lihat HP aja males gitu. Lihat WA aja gimana gitu, lihat sosmed males gitu ya. Ada beberapa seperti itu. Oke. Jadi 7 hari ke depan ya, kamu membuat seseorang merasa bersalah. Atau kamu membuat mereka merasa bersalah. Soalnya gini ya, kamu tidak peduli lagi dengan drama-drama mereka lagi gitu. Beberapa kalian ini bahkan udah males lihat HP, udah males lihat handphone, atau lihat handphone ya lihat tarot gitu. Hihihi. Beberapa kalian males sebenarnya ngomong, males bicara, males ngerespon apa-apa. Padahal nanti ada hubungi kamu, nanti ada chatting kamu, nanti ada telepon kamu, nanti ada chat di WA, di sosmed, ada chat di grup, tapi kamu males banget ngerespon. Kayak apa ya? Ya serba salah aja. Mau ngerespon juga merekanya hanya mau dimengerti, tapi nggak mau mengerti ya. Mau ngerespon orang juga orang-orang maunya dipahami, tapi tidak mau memahami. Tuh. Jadi ya kamu ngerasa ya udah diam aja lah.
diam aja. Gak respon apa-apa. Beberapa memang lelah, jadi kayak ngerespon sesuatu itu butuh tenaga, butuh energi loh. Jadi bayangin ya, ngelihat HP aja, aduh gimana nih kalau ada yang hubungi, mau buka chat aja itu butuh tenaga, butuh energi. Mau angkat telepon juga butuh tenaga, butuh energi ya. Karena ini memang kamu ada di fase yang sudah lelah. Lelahmu ini tinggi banget ya, aku rasanya. Besar banget capeknya kamu. Ya seperti itu. Mungkin beberapa ya defensif gitu. Jadi kayak orang yang, aduh, gak mau deh buang-buang energi lagi. Atau aku gak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku gak perlu berkata-kata apa-apa lagi ya. Atau juga gak dimengerti. Saya gak dipahami gitu ya. Ibarat kayak, kan mereka hanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar gitu. Jadi ya, kapan saya didengar? Jadi ya saya diam aja gitu. Ya disitulah mereka atau dia merasa bersalah sama kamu. Tuh. Ini ada yang sedih banget ya, sedih banget. Bahkan orang-orang terdekat, kayak teman lah, keluarga, saudara, bisa bersikap sama seperti dia, seperti yang toksik-toksik itu gitu. Tapi ya udah, kamu memilih ya merasakan energi yang positif-positif aja. Jadi membuang sebenarnya energi-energi negatif atau energi racun itu ya. Oke, 7 hari ke depan. Ini beberapa kalian sebenarnya kamu ini dirindukan loh. Kamu dirindukan siapa ini? Bahkan ada yang sangat bergairah, berhasrat besar ya sama kamu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang rindu sama kamu sambil marah-marah ya. Ada yang kangen sama kamu sambil marah-marah, kesel, jengkel, sebel ya. Soalnya kamu defensif, kamu batasi diri, menutup diri gitu. Ada nih yang ngerasa, ih kangen loh sama kamu, rindu dengan kamu, tapi kamunya diem-diem gitu. Kamu pasif begitu, kamu gak respon apa-apa. Kamu gak mau inisiatif duluan bicara, kamu gak mau inisiatif duluan ketemu. Bahkan boro-boro kayak gitu ya. Ya kamu itu gak respon apa-apa, diem aja. Kan kesel gitu, ih sebel bingit ya. Ada juga yang sebel, jengkel, karena kamu memang fokusnya sama diri sendiri. Mereka merasa kamu egois lah. Ya padahal ini waktunya kan, kamu bangun hidupmu, gak sekedar mikirin mereka gitu, ya kan? Oke, 7 hari ke depan kamu bersikap misterius ya, misterius. Sebenarnya orang seperti kamu masih mau ramah gitu, kamu masih mau peduli begitu, masih mau baik ya gitu. Cuma kamu susah ditebak, sulit ditebak ya. Ibarat kayak ya kamu mau lakukan hal-hal yang positif, tapi kalau untuk drama-drama gitu kamu diam ya. Untuk hal-hal yang ribet lah, rumit lah, menye-menye, drama, wah kamu diam saja. Yaitu sisi misteriusmu ya. Ibarat kayak ya udah, saya mau tetap berbuat baik, saya akan berikan cinta, berikan kasih sayang, apalagi kepada yang membutuhkan gitu. Tapi kalau untuk drama lah, nyari gara-gara, huru-hara, wah diam aja lah gitu. Itu sisi misteriusmu ya.
ya berkelas sih sebenarnya. Kamu ini berkelas. Jadi orang-orang nggak sembarangan permainkan kamu. Orang-orang nggak sembarangan nyakitin kamu ya. Atau ya minimal orang-orang nggak sembarangan menebak dirimu, menjangkau kamu, nggak sembarangan dapat perhatianmu. Iya kan? Nggak sembarangan dapat responmu. Jadi sekarang energimu, tenagamu, waktumu itu berharga bagi dia, bagi mereka. Karena ya, kamu gak sembarangan berbuat sesuatu. Gak sembarangan merespon gitu. Gak semua orang kamu respon. Gak semua orang kamu ladeni gitu. Itu ya. Kemudian. Oke. Jadi 7 hari ke depan kamu semangat ya, semangat bingit ya, maju ke depan, menuju kesuksesan, menuju keberhasilan ya. Nah ini ada kebahagiaan ya, semoga 7 hari ke depan ada kabar bahagia, ada kabar baik ya untuk kamu. Jadi ya begitulah kalau kita hidup positif, berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif ya, akhirnya menarik yang positif ya, termasuk menarik kabar baik, kabar bahagia akan datang ke kamu ya, begitu. Dan aku rasa 7 hari ke depan sebenarnya kamu ini bisa aja marah, bisa juga marah-marah gitu ya. Ya wajar, kita manusia ya, punya emosional gitu. Jadi 7 hari ke depan kamu bisa marah, bahkan marah-marah, tapi kamu bersikap bijaksana. Kamu belajar lagi mendewasakan emosionalmu. Kamu belajar lagi mengendalikan emosimu. Ya mungkin kamu ngerasa, iya saya memang marah, saya kecewa sama dia, sama mereka, tapi ya udahlah, senyumin aja, tertawa saja, hahaha gitu. Ya kan? Beberapa ada loh nanti. Lihat aja 7 hari ke depan. Ngerasa aja kayak sayang banget ya energi saya untuk marah. Sayang banget waktu tenaga saya untuk marah. Wih, itu kan drama gitu. Nggak menyelesaikan masalah juga. Jadi ya udah diamlah, senyumin aja, tertawa, hahaha gitu. Tertawa lagi, hihihi gitu. Jadi kayak ya bawa santai aja, relax gitu. Gitu juga ya menghadapi hidup, ujian, cobaan. Ya ketawain aja, senyumin aja, atau lebih kayak ya inilah hidup. Dinikmati, dijalani, disyukuri gitu ya. Karena aku rasa nggak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Seperti ujian, seperti cobaan ya, itu sudah diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh semesta. Ya berarti kamu bisa menjalaninya, bisa melaluinya, kamu kuat menghadapi semuanya gitu. Dan kedepannya semua akan baik-baik aja sih, karena ini kartu terakhir ya, ini bagus, kartunya tentang kebahagiaan. Jadi kamu harus ready dong, harus siap ya. Sebenarnya di balik rasa sedih ini, kedepannya ada rasa bahagia ya. Hidup ini pasti berputar, nggak selamanya sedih-sedih terus. Nanti ada kok kebahagiaan untukmu ke depannya. Oke? Baiklah, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.